Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Masuk ke reel kapten yang kedua dan yang ketiga. Mungkin di sini saya langsung jogres, jogres anjir, kayak anak-anak 90-an ya. Langsung kita twin review aja atau review double Centaur dan Cencaru dengan alasan saya pribadi sebagai orang awam yang baru beberapa kali pegang reel kapten God Label. Ini ada sedikit kemiripan, jadi langsung kita bahas aja keduanya sekaligus ya. Di sini Centaur, kita buka dulu aja. Untuk reel dari Kapten God Label Centaur X Teben, dia dapat skematik juga dengan 85 item dan ukuran yang tersedia 2000, 3000, 4000 atau 6000. Yang saya pegang qadarullah ukuran 4000 untuk Centaur. Nah, di sini untuk Cencaru kita sekalian review juga. Soalnya kenapa sih di reviewnya langsung dibarengin gini? Itu sebagai orang awam yang baru pertama kali pegang Kapten God Label, saya lihat ada kemiripan dan awalnya bingung Centaur, Cencaru. Dari namanya juga sama-sama ada Cen-nya. Ini Centaur, ini Cencaru. Dan untuk warnanya juga teman-teman bisa perhatiin ada kemiripan dengan nuansa black gold atau hitam emas ya, hitam emas. Yang ini dengan nuansa Black Dove, Centaur ya, Centaur dengan warna Black Dove. Dan ini ada Cencaru dengan warna Black Glossy atau mengkilap ya, Black Glossy. Untuk sepintas, secara kasat mata seperti mirip. Ini ukuran 4000, ini ukuran 6000 ya. Ini 4000, ini 6000. Dari segi visual body, sepertinya satu ukuran. Yang pasti antara reel 4000 sama 6000 rata-rata perbedaannya kalau seperti ini hanya di daya tampung tali. Nah, ini juga 4000-nya agak beda Centaur dengan 4000 reel yang mungkin beberapa kali saya ada review ya. Ini 4000 yang cukup besar ya. Agak mirip sama beberapa reel juga, saya ada yang high speed 4000, bodinya agak besar juga. Nah, ini 4000 sama 6000-nya bisa dibilang satu frekuensi, satu ukuran. Mungkin beratnya juga mirip. Terus untuk teknologinya sama Kapten God Label itu dia pakai teknologi ASDC ya, itu untuk dragnya yang menurut saya enak banget. Jadi setiap penambahannya tuh soft ya, jadi nggak, ketika kita terlalu banyak nambahin drag tuh dia nggak langsung ngunci gitu ya. Itu buat saya bagus. Terus dengan capital dengan 5 proteksi rubber seal dengan 91 ball bearing, dan yang ini 4000 6000 menggunakan round knob juga, screw in handle juga, one way clutch juga. Dan yang saya baru sadar ternyata Kapten ini tidak memasukkan emblem saltwater pada reelnya. Buat saya lebih senang sebetulnya karena tidak ada gimmick saltwater dalam tanda kutip. Untuk saltwater ini definisinya cukup luas, cukup bikin teman-teman bingung. Kalau saya lagi live streaming tuh, Bang rekomendasi reel SW 200 ribuan, saya suka tanya SW-nya kayak gimana nih. Soalnya kalau kita lihat reel high end atau reel premium, reel yang dipakai para sultan, itu saltwater yang mungkin ya sudah overall ya. Tapi buat teman-teman yang mau start main ke air yang cukup ekstrim terhadap performa reel, yaitu misalkan air laut, saltwater itu bisa jadi saltwater versi spare part ya, atau juga dengan proteksinya. Nah, memang sekarang kan lagi zamannya tren reel saltwater, dan Kapten tidak ikut-ikutan untuk menerapkan tulisan saltwater ya. Di sini juga kita nggak lihat, tapi dia memberikan Kapten Shield ya, itu bagus karena ini salah satu proteksi supaya air tidak masuk, baik itu air tawar ataupun air asin. Dan ini juga shield ball bearing yang memproteksi bearing supaya tidak masuk banyak kotoran ya, bagus. Itu menurut kami bagus tanpa emblem SW. Apakah ini bisa dipakai di SW? Sangat bisa dong, nggak masalah ya, karena saltwater itu buat saya anglernya. Kalau reelnya itu apapun bisa, tapi kalau anglernya sudah saltwater, nah reel apapun buat saya sih itu bakal bisa reel apapun kalau anglernya saltwater itu bakal bisa turun di laut ya. Karena dengan perawatan yang baik, walaupun reel mahal, reel murah, reel sultan atau reel ketan misalkan, itu bakal aman-aman aja. Karena kata kuncinya adalah kita ya,
anglernya. Oke, langsung aja kita ke bobot. Saya coba timbang dulu di sini. Untuk spesifikasinya sama ya, 9+1 ball bearing, 5 rubber seal, ASDC, capital disc, twin shaft, DCCS ya. Ini drag clickernya punya Captain God label, Captain spool yang off market, terus ada free case shape dan Titan ceramic line roller ya. Untuk bearingnya bearing rasionya sama 5:1. Yang Cencaru ini ukuran 6000, yang Centaur 4000. Beratnya ini di 355 gram dengan maksimal drag 20 kg. Yang ini 339 gram dengan dragnya 18 kilo karena beda ukuran 4000 atau 6000 ya. Kita coba timbang dulu dari Cencaru. Nah, ini Cencaru ya. Dari Cencaru ini yang saya dapat timbangannya di 382 gram dengan tag. Mungkin tagnya 2 gram ya. Enggak, 380 gram. Sedikit offset dari spesifikasinya 355, kelebihan 25 gram. Cukup signifikan ya, cukup lumayan karena biasanya yang lain selisihnya hanya ada di 5-10 gram. Ini 362 dari spek 339 sekitar 23 gram ya, anggap 20 gram juga. Lumayan ada selisih informasi dari box dan realnya atau dan faktanya ya. Oke, untuk bobot seperti itu. Terus untuk handle pasti udah screw in handle ya. Oke, buat teman-teman saya coba kasih perbandingan dulu karena ini handlenya saya rasa sama. Handlenya itu saya rasa sama. Dari keduanya, yang paling signifikan dari warna, ini black dop atau sedikit warnanya ngedop ya. Kayak motor-motor zaman sekarang kan banyak warna black dop. Yang ini black glossy. Nah, ini black glossy. Untuk body sedikit ada perbedaan. Yang ini lubang di belakang dengan sudut kemiringan yang lumayan tajam. Saya sebenarnya suka yang kayak gini ya. Nah, yang ini agak tegak. Nah, ini agak tegak dengan warna black glossy dan untuk lubangnya ada di bagian depan. Cencaru, Cencaru dan Centaur 4000 dan 6000. Untuk ukuran spool, kalau teman-teman bisa lihat ya, 4000 dan 6000 dengan body yang ideal ini atau bisa dibilang bongsor. Ini spoolnya yang 6000 tampak lebih besar ya. Kalau teman-teman bisa perhatiin sedikit lebih keluar dari yang 4000. Pastinya daya tampungnya yang berbeda. Yang saya baca di 4000 ini, jika menggunakan tali 035 itu 160 meter untuk nilon mungkin ya. Dan di sini untuk 035 190 meter. Jadi ada selisih 30 meter antara reel ukuran 4000 dan 6000 jika menggunakan tali 035. Oke, untuk handle saya rasa sama ya. Handlenya saya rasa sama. Mungkin di sini saya coba bongkar dulu jangan bongkar dulu nanti ya. Jangan ngebongkar dulu, saya mau coba rasionya ya, kita cek rasionya dulu. Untuk putarannya emang kerasa smooth ya. Jadi untuk reel Captain God label ini yang saya tahu dia menggunakan mesin cut Hamai kan, seperti Captain Razor kemarin. Jadi untuk feel putarannya dia smooth dan tidak kerasa bergetar di bagian body ya. Jadi friction ya itu sedikit bisa dibilang dengan teknologi Shokudo spin ya. Oke, untuk bunyi clickernya seperti ini. Menurut saya ini clicker yang kembali seperti Captain Razor, dia dewasa. Clickernya dewasa, jadi menurut saya itu clickernya yang tidak terlalu berisik, tapi tidak senyap juga ya. Aduh, ini masih pagi. Agak-agak gatal tenggorokan nih. Kayaknya harus ngopi dulu ini ya. Untuk handlenya saya rasa di sini ada bearing karena dia berputar sangat ringan ya, licin sekali. Bahkan kalau kita putar ini handle ada putaran sisa. Jadi kayaknya di sini ada bearing. Terus untuk rasio ya. Tadi saya mau ngitung rasio. Kita coba mulai dari sini aja ya. Dari sini, ini bukan bagian line roller sebelah sana. 1, 2, 3, 4, 5 lebih 2 ya. 5 lebih 2, rasionya 5:1. Yang ini juga sama, rasionya 5:1. Mohon maaf ya kalau ini langsung di double review karena saya akan tujuan utamanya ya. Jadi tujuan utamanya untuk memberikan perbedaan dari segi visual sih. Kalau nama jelas beda. Dari visualnya ya ini glossy, ini dop sih. Jadi biar sekaligus aja. Untuk yang sebelah sini Cencaru 6000
Kita coba hitung rasio. 1, 2, 3, 4, 5 lebih 2. Oke, ini kurang maju dikit. Nah, ini ya. 5 lebih 2 juga bunyi klikernya. Sama dewasa juga. Terus untuk apa ini namanya yang kemarin tuh saya sempat nyobain. Ini tendangan baliknya ya. Tendangan balik atau dari automatic bell armnya. Menurut saya ini lebih soft ya. Tapi kalau sama Razer sih kemarin rasanya lebih soft Razer ya. Dalam posisi mentok seperti ini kalau kita paksa pun dia mau. Ada di beberapa reel yang ketika posisi mentok gini saya giniin tuh dia tuh agak susah ya. Nah kalau ini lebih enak, lebih gampang untuk nendang baliknya. Tapi kalau posisi ada momentum ya pastinya empuk ini ya. Cuma suaranya agak kenceng nih, agak berisik di suaranya. Nah itu ya, suaranya nyaring banget. Kalau untuk Centaur, nah ini untuk suaranya dia lebih soft ya. Nah, suaranya lebih soft. Feel-nya sama yang saya rasain. Posisi mentok. Nah, ini agak keras dikit ya. Ini agak keras dikit. Tapi kalau ada momentum dia sama-sama empuk dengan suara yang lebih senyap. Yang ini suaranya agak kenceng nih. Nah, itu ya. Mungkin ada perbedaan bahan kali ya. Untuk rotor untuk ukuran 6000 terasa cukup rigid ya. Umum. Nah yang ini agak lebih soft sedikit. Entah ada perbedaan atau enggak dari bodinya. Tapi sama sih. Sama-sama keras juga. Apa karena beda ukuran rotor ya? Karena ini kan rotor 6000. Otomatis ketebalannya yang lebih tebal, lebih besar. Ini 4000 jadi lebih soft. Dan ini drag di 18 kilo. Ini di 20 kilo. Itu untuk feel dari automatic bell armnya. Terus untuk handle-nya saya rasa dua-duanya ada bearing. Untuk materialnya mungkin kita bongkar bareng-bareng aja. Semoga kekejar waktunya untuk ngebongkar keduanya ya. Di sini kita bongkar dari Centaur dulu kali ya, atau dari Cencaru. Dari Cencaru dulu deh. Centaur ini yang saya tahu ya, seingat saya ini harganya dibanderol di angka 300 ribuan. Yang ini di angka 400 ribu kecil atau 300 ribu besar ya. Kalau ini 300 ribu kecil, ini 400 ribu kecil atau 300 ribu besar. Tapi nggak tahu saya harga fix yang banyaknya di mana, karena biasanya yang di marketplace itu setiap toko bakal memberikan harganya masing-masing dengan strategi marketingnya masing-masing ya. Jadi nggak bisa jadi patokan sepenuhnya bahwa ini harganya berapa, tapi harga dari pusatnya yang saya tahu sih di 400 ribuan ya. Di 400 ribuan atau 300 ribu lebih, 400 ribu kurang. Itu pun akan berbeda-beda ketika teman-teman dapetin voucher belanja ya. Setiap akunnya juga bakal mendapatkan benefit yang berbeda-beda. Ada yang dapat diskonnya besar dengan status akun platinum misalkan. Nah itu beda-beda ya. Jadi range harganya 300 sampai 400 ribuan. Tagnya saya lepas dulu. Saya coba bongkar ke sini dulu ya. Oke, untuk Cencaru 6000. Ini reel menurut saya bisa dipakai buat teman-teman yang suka main patin liar, buat teman-teman yang suka main di sungai arus deras, atau yang suka main di muara, itu di tengah laut, di Bagan, atau di kayak apa, Keramba Apung, Keramba Tancap, ini bisa. Ini untuk teknologi ASDC-nya hampir sama feel-nya, sama dengan Razer. Jadi ketika ada penambahan drag itu dia bertambahnya smooth, tidak langsung terkunci. Mulai dari yang paling awal nih ya. Ini dari paling ringan. Ini dia naiknya sedikit-sedikit. Setelah 50% baru dia ada tenaga yang lebih ekstrim lagi penambahannya. Nah misalkan ini posisi kayaknya udah 75% deh. Sisa berapa putaran lagi ya. Ini udah kencang banget ini. Kalau dengan tangan ini seperti ringan ya. Tapi kalau dengan tali ini dragnya udah 8 kilo up nih. Kalau saya tambah lagi ini udah hampir 12 kilo up. Kalau dengan tangan memang seperti ringan ya. Karena memang kita ngegrip ke sini, sedangkan kalau ada tali dia hanya memberikan power distribusi lewat tali ya. Ini udah lebih dari 10 kilo. Bahkan bisa dibilang 12 kilo up. Saya tambahin lagi, ini udah berat banget. Nah, ini teknologi ASDC-nya. Dengan yang saya tahu Captain God Label itu pakai carbon drag washer ya. Carbon drag washer.
Oke, mungkin segitu dulu tentang feel dari ASDC. Selebihnya visual seperti ini, teman-teman bisa perhatikan untuk Cencaru. Dia sudah pakai safety clip yang berbahan bisa dibilang besi ya, bukan plastik lagi. Kita coba bongkar aja untuk melihat dalamannya seperti apa. Ini konten untuk diskusi ya. Saya tidak akan menggurui dan bukan juga guru ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya, diskusi aja di kolom komentar. Insya Allah akan saya coba respon untuk mencari kebutuhan terbaik dari kebutuhan alat pancing teman-teman semuanya ya. Di sini saya coba buka handle-nya dulu. Ini berhasil dibuka. Di bagian handle ada satu baut, berarti ini bisa dibilang removable atau bisa dibuka. Dan terlihat udah ada bearing di situ ya. Sudah tampak visual bearingnya. Kalau kemarin di Razer itu karena di paten, saya nggak bisa buka. Tapi visualnya memang terlihat ada bearing seperti ini. Oke, dua support bearing di bagian handle. Di bagian handle-nya ini juga ada tulisan tebennya ya, teben. Terus di bagian tutup sebelah kanan atau handle cap-nya ini ada logo Kapten, jadi Kapten X Teben. Oke, untuk spoolnya seperti ini. Ini pakai DCCS atau drag clicker yang milik Kapten ya. Drag clickernya seperti ini. Dia pakai clicker drumnya ada di sini dan clicker yang tuas bergeraknya ada di sini ya. Ini menurut saya sih punya durability yang lebih bagus sih. Walaupun volumenya tidak senyaring yang kayak Advent Clicker, tapi untuk durability menurut saya ini lebih bagus. Oke, di bagian key washer, drag washer, di sini menggunakan karbon dengan 3 lapis yang sudah ada grease-nya. Ini juga menambah smooth dari performa drag ya. Terus kalau teman-teman, Bang drag 20 kilo, saya sih jarang ya, ya pernah lah mancing ikan besar, tapi jarang banget memaksimalkan drag sampai full. Dan apakah betul 20 kilo atau tidak, saya jarang berpikir ke sana. Dan kita terima aja dalam tanda kutip, tidak selamanya ikan memberikan performa 20 kilo. Kalaupun iya teman-teman mau cari reel dengan performa yang luar biasa, mungkin teman-teman akan berpikiran pada reel di kelas 1,5 juta ke atas. Ini di harga 300 sampai 400 ribu. Menurut saya ini buat, kalau saya ya, buat mancing hiburan, bukan sport fishing yang super ekstrim dan dengan target monster. Tapi jika mau dicoba silahkan, itu tidak ada masalah, tidak ada kendala. Dan dia tidak memberikan label SW, tapi untuk proteksi dari Kapten Razer kemarin menurut saya udah cukup bagus sih. Jadi dia tidak bermain emblem-emblem SW ya. Biasanya yang suka bermain emblem-emblem SW itu ya kayak saya lah, pedagang-pedagang di marketplace. Ini udah SW bang, ini udah SW. Tapi saya pribadi suka bertanya kembali ke teman-teman. Definisi SW teman-teman apa nih? Nempel magnet, rubber seal, atau apa gitu kan. Itu suka beda-beda. Jadi saltwater itu buat kami lebih ke arah anglernya. Reel apapun, jika anglernya saltwater, menurut saya akan menjadi saltwater. Karena dia pasti bisa merawat. Kalau anglernya saltwater, dia pasti bisa merawat barang. Kalau anglernya belum SW, nah biasanya barangnya habis pakai simpen. Itu yang bikin barang cepet kurang baik performanya atau cepet turun performanya ya. Saya coba buka dulu ini untuk penahan dari support bearingnya, dan di sini support bearingnya ada 2 dengan 1 busing. Saya lihat ya. Ini ada 2 bearing dan 1 busing di tengah. Nah, ini bearing itu akan ada di dalam spool sini ya. Nah, di dalam spool ini bearing akan ditempatkan di sini, dan kemarin Razer hanya ada 2 karena mungkin ukurannya 3000 ya. Dan ini ada 3 karena ini ukuran 6000 dengan daya tampung yang cukup banyak. Kalau PE sih saya rasa ini bisa muat sampai PE 3 300 meter. Bisa ini PE 3. PE 3 tuh biasanya diameter 028 atau 030 ya umumnya. Jadi udah lebih dari cukup lah, 300 meter PE itu udah banyak banget ya. Saya coba keluarin dulu pinnya. Ini ada pin di bagian dudukan bearing. Dudukan support bearing ada pin.
seperti ini. Dan ini untuk clickernya. Oke, bearingnya saya coba lepasin. Saya ini tutup aja takut terguling. Oke, di sini kenapa nggak mau keluar? Coba kita cek dulu. Oh, cuma macet aja ya. Ada ganjelan di sini ya. Nah, ini untuk dudukan bearingnya, dudukan clicker, dudukan support bearing sama dudukan clicker. Ada pin pada main shaftnya. Untuk main shaftnya masih ada respon pada obeng saya, masih ada respon. Jadi ini mungkin berbahan besi yang dilapis dengan baik ya, karena ini licin banget ya. Untuk putaran free-nya juga dia licin. Nih teman-teman, kalau teman-teman mau coba lihat, putaran free-nya licin. Sama dengan Captain Razer kemarin, tanpa handle, itu akan memberikan atau memberi informasi tentang kayak komputer balance rotornya itulah. Oke, lanjut ke mana? Kita buka ini aja ya. Kita buka bagian rotornya. Untuk line rollernya, ntar nanti kita expose lebih dekat ya. Saya belum sampai ke sana. Kemarin di Captain Razer itu seluruh bautnya bisa dibilang tidak ada yang bereaksi. Jadi kalau teman-teman yang tadi saya bilang mau main ke air yang cukup ekstrim, efek samping ya, efek samping setelah mancingnya, menurut saya nggak masalah. Oke, ini penutupnya beda ya. Ini penutupnya beda. Kalau yang kemarin-kemarin itu penutupnya hanya yang plat di sini, sedangkan ini seperangkat seperti ini ya. Bagus juga nih. Beda dari yang lain. Bisa dibilang pertama kali saya coba lihat ada penutup yang seperti itu. Yang serupa atau sejenisnya sih mungkin ada, tapi ini yang seperti ini baru saya lihat di Captain Cencaru ya. Di sini tidak ada rubber seal, tapi kalau penutup ini menurut saya sih sudah cukup menutup, hanya belum sepenuhnya. Mungkin trik yang kemarin saya sempat sebutin, kalau di Razer itu kalau teman-teman punya o-ring, nah masukin aja o-ring di situlah sebelum nutup ini, masukin o-ring, itu bisa jadi wiper atau penyapu kalau rotornya maju mundur ya, pada saat rotornya maju mundur. Oke, untuk bodinya seperti ini. Dan di bagian rotornya ini menurut saya cukup rigid ya. Karakter grafit seperti ini di berbagai macam reel yang saya tahu. Jadi karakternya sama. Ini untuk stoppernya sama kayak Razer, masih ada efek pada obeng. Terus ini untuk Titan Ceramic Line Roller. Di sini kemarin Razer saya temuin dua bearing yang ada spacernya. Dan untuk performanya juga menurut saya bagus. Coba saya cari tali dulu sedikit di sini ya. Sebentar, saya ambil tali dulu. Di bagian line rollernya saya mau coba. Biasanya sih saya cobainnya pakai karet sih ya. Biasanya pakai karet, tapi ya kalau karet udah pasti lengket. Saya sekarang mau cobanya tanpa karet deh. Duh, gimana sih? Kalau pakai karet sih gampang ya. Tar. Susah amat. Oke, saya coba di sini aja ya. Dengan bobot rotornya sendiri, menurut saya sih ini berputar ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Fokus nggak sih? Nah, teman-teman bisa lihat. Line rollernya berputar ya. Nah, ini sensitif. Berarti karakternya sama kayak Razer kemarin. Bahkan di posisi drag paling longgar pun dia berputar dengan ringan ya, bisa dibilang ringan tanpa hambatan. Salah satu manfaat dari posisi double bearing yang menggunakan spacer. Double bearing yang menggunakan spacer itu akan memberikan kinerja yang lebih bagus ya. Ini ada spacernya kan di sini. Nah, jadi bearing itu dia nggak kegesek antara satu bearing dengan yang bearing yang lain. Terus ada ini, bisa dibilang kayak lapisan teflonnya. Di sini juga ada lapisan teflonnya. Dan itu akan memberikan putaran yang lebih smooth sih. Dari beberapa reel yang pernah saya coba dan saya review ya. Karena review doang tanpa nyoba juga menurut saya nggak lengkap. Saya nyoba tapi tidak seluruhnya ya. Tidak seluruhnya. Ada yang dicoba, ada yang enggak gitu. Oke, terus di bagian lever kick. Ya bisa dibilang lever kick atau bell spring otomatisnya.
Biasanya sih udah pakai bahan besi karena dari sini juga udah kelihatannya. Nah, ini bel springnya ini bahannya besi. Untuk bel otomatisnya ya. Nah, untuk bel wire, bel spring guide ini juga sudah pakai bahan metal. Enggak sih, enggak ada reaksi sama obeng saya, tapi kalau di ininya ada ya. Di springnya ada, kalau di sininya enggak, di ujungnya, di tuasnya enggak. Jadi dengan grease sebanyak ini sih harusnya aman, nggak gampang korosi. Terus di bagian sini ada rubber seal yang nutup ke rotor. Apakah di sini ada balancer? Saya mau coba lihat dulu. Di bagian bell arm sebelah kiri, ini nggak ada balancer. Ini berbahan metal juga. Oke, ini untuk rotornya. Terus Oke, kita langsung masuk aja. Ini juga ada, oh ini ada spacer ya. Ada spacer, saya coba buka dulu. Wah, durasi lagi nih. Mohon maaf kalau kepanjangan ya. Nggak tahu akhir-akhir ini bikin review nggak pernah bisa pendek. Kalau dulu waktu saya ngebahas, ya mungkin pertama kali itu paling 12 menit, 15 menit selesai. Kalau sekarang nggak tahu kenapa ini jadi lama mulu nih. Nggak pernah bisa cepet, mohon maaf ya. Buat teman-teman semoga ada informasi yang bisa diambil, itu aja harapannya, karena setiap konten kalau buat saya pribadi akan lebih bagus kalau informasinya berguna ya. Karena ada juga konten yang nggak berguna kan ya, kayak misalkan konten apa gitu ya, giveaway sampah misalkan. Nggak jelas ya. Dulu tuh ada kasus ya di Bandung tuh, orang yang cari sensasi ngeprank sampah tuh kan, itu konten yang bisa dibilang tidak berguna. Dan kalau bisa jangan ada yang meniru lah ya, nggak baik juga. Kalau mau memberi aja, tapi jangan ngeprank juga. Ini untuk bagian penutupnya masih sama kayak Razer, ada reaksi. Di sini untuk one way-nya, di sini ada spacernya. Saya coba tarik. Untuk support bearingnya saya lihat cuma ada satu di depan. Bearingnya lumayan besar, giginya pinion, halus cuttingannya. Bearingnya bearing tertutup juga. Untuk one way-nya seperti ini. Ini untuk housing ball bearingnya di sini ya. Housing ball bearing. Terus untuk one way-nya coba kita lihat. Nah, untuk one way-nya agak beda dengan one way Razer. Kalau Razer kemarin yang saya bilang kalau kebuka langsung ambrol, kalau ini ada atas bawahnya ya, ada kuncinya. Dan untuk ukuran bearing bambunya saya lihat sih ini cukup besar ya. Ukuran bearing bambunya cukup besar. Dulu saya pernah punya reel murah juga sih ya. Reel murah itu ukuran bearing bambunya kecil-kecil. Kalau ini agak besar. Saya mau coba lihat kalau pinion ini masuk sini. Di sini apa bisa support bearing atau enggak dari posisi frame-nya? Saya rasa nggak bisa sih ini. Kan banyak teman-teman, bang bearingnya bagus yang di pinion, ada dua gitu ya. Tapi kalau dari segi housingnya sih sebetulnya ada satu frame yang bisa, tapi nggak juga sih, ini nggak bisa juga. Jadi posisi frame-nya tidak support untuk ini ya, tidak support untuk double bearing, dan ini juga pasti sudah diperhitungkan sama insinyurnya. Jadi kalau teman-teman nggak cocok sama ini karena tidak ada support bearing pada pinion jumlahnya 2 biji, ya berarti ini nggak masuk sama kebutuhan teman-teman, gitu aja sih. As simple as that. Anjir, aing siga orang luar nagrek ya. As simple as that ya, padahal mah nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke sini. Oh, ini ada o-ring lagi ya. Ada o-ring di bagian body. Ini di belakang cover penutup one way. Ada o-ring. Kita simpan dan kita bongkar ke bagian bodinya aja. Kemarin di Razer kita nggak bisa temuin twin shaft karena bisa jadi Razernya size kecil. Tapi kalau size besar biasanya twin shaft, karena memang teknologinya juga dituliskan pada boxnya dengan twin shaft yang memberikan kestabilan pada saat rotor maju mundur ya. Kayaknya nanti di bagian Centaur saya bakal fast forward aja untuk pembongkarannya ya, biar nanti dilihat dalemannya aja. Tapi saya rasa sih bakal mirip ya. Saya rasa bakal mirip. Coba kita buka dulu bodinya ya.
Oke, sudah terangkat. Seperti ini. Untuk bodinya grafit, ini cukup tebal sih dari segi bodinya. Bodinya tebal. Mungkin itu yang bikin bobotnya ada miss spesifikasi kali ya. Bodinya tebal ini. Grafitnya tebal. Untuk gearnya, nah ini ada rubber seal kanan kiri lagi ya. Rubber seal kanan kiri dan kayaknya ini harus dibuka deh. Kita coba buka dulu main shaftnya. Seperti itu, main shaftnya cukup besar ya. Nah ini masih ada reaksi, tadi udah sempat saya tes ya. Nah untuk giginya seperti ini, capital disc yang menurut saya lumayan besar. Terus mengkilap, jadi shining banget. Kalau misalkan di bagian apa ya, kalau di besi itu misalkan forged ya. Nah ini bisa dibilang padat ya. Bisa dibilang padat, keras. Forged lah bisa dibilang kayak gitu ya. Kalau di, soalnya saya dulu sering mau upgrade seher motor, ada yang forged, ada yang CNC gitulah dan lain sebagainya. Nah ini kayak forged, jadi mengkilap, bagus, terus besar lumayan. Cuma saya nggak ukur diameter karena ukuran itu biasanya enaknya kalau ada pembanding. Saya lagi nggak ada pembandingnya. Terus untuk giginya cukup tebal teman-teman bisa perhatiin. Untuk bagian OSC-nya pakai zinc juga dan pakai untuk shaftnya ini pakai stainless ya. Itu untuk disc-nya. Di sini untuk slider guide-nya twin shaft ya, atas bawah. Untuk OSC gear-nya ini dia OSC gear. Lokomotif slidernya juga dia pakai zinc yang bisa dibilang potongannya bagus banget. Potongannya bagus, mengkilap juga, tebal juga. Saya rasa ini cukup kuat untuk slider shaftnya. Dan untuk OSC kemarin sih di Razor saya cuma temuin bushing yang warna kuning atau kuningan gitu ya. Kita coba di sini. Ini pakai apa ya? Sama ya kelihatannya. Nah ini ya, ada bushing warna gold gitu. Ada bushing, jadi OSC gearnya dia nggak pakai bearing. Oke, saya lepas dulu. Dan di sini ada bearing sebelah kanannya. Bearing sebelah kanan. Udah itu aja, nggak ada lagi dari Cencaru ini. Menurut saya sama dengan Captain Razor ya, bisa dibilang ada 9 bearing, handle-nya 2, line rollernya 2, bearing di main gear 2, 6, terus di support juga 2, 8, satu lagi di pinion ya, 9. Jadi ada 9 plus 1 bearing, 5 titik rubber seal, di gear kiri kanan 1, di belakang cover 2 gear kiri kanan 2, 3, di bagian rotor 4, di bagian drag 5 ya, 5 rubber seal. Jadi spesifikasinya semua ada. Captain spool ya, ini off market desain Captain spool untuk Cencaru seperti ini, untuk Centaur seperti ini. Terus untuk free case shape ya, inilah bibir spool yang datar, V apa ya biasanya tadi disebut V-shape ya. Nah, kalau ini di apa namanya? Ditulisnya sebagai free case shape. Terus Titan ceramic line roller. Nah, ini ya. Wait, jatuh. Titan ceramic line roller. Menurut saya oke, bagus di harga 300 sampai 400. Ini ngingetin saya pada spesifikasi reel 300 sampai 400 ribu di tahun 2020. Dulu saya sempat punya juga. Dan dulu juga kompetisi reel itu di harga segitu ya, 300, 400, 500, 300, 400, 500. Kalau sekarang kan kompetisi realnya 300, 200, 100, 300, 200, 100. Atau bisa dibilang semakin kesini semakin murah, tapi juga tidak kehilangan produk yang di kelas middle. Ini menurut saya ada di kelas middle. Oke, terus untuk Centaur, ini mengingat durasi sudah 34 menit, saya rasa dari 2 sampling kemarin, Captain Razor dan ini punya spesifikasi yang mirip ya. Saya rasa ini bisa mewakili juga ya. Jadi saya nggak akan bongkar ini. Di sini dia pakai support bearingnya juga sama. Ada satu bushing di tengahnya karena ukuran 4000 yang cukup besar. Terus nah untuk penutupnya ini mirip sama kayak Razor kemarin. Razor kalau ini beda penutupnya. Selebihnya hanya beda di cetakan bodi aja. Spesifikasinya saya rasa sama ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Seperti itu.
Terus untuk dragnya juga sama, ASDC Automatic Sensing Drag Controlnya juga feel-nya mirip. Nah ini ya, bertambahnya smooth. Body rotor graphic, handle power handle dengan round knob, metal juga, spoolnya metal, rubber seal juga 1, 2, 3, 4, 5 ya di belakang sini. Jadi menurut saya, mohon maaf kayaknya nggak jadi dibongkar yang ini, tapi saya rasa ini bisa mewakili. Tinggal pilihannya adalah selera tentang cetakan body atau selera warna buat teman-teman. Seneng warna black dog atau seneng warna black glossy. Nah di harga 300 sama 400 ribu ini, Cencaru dan Centaur bisa menjadi opsi kebutuhan alat pancing kalian. Jika ini cocok dan pas dengan kebutuhan kalian, budgeting, selera warna, sama brand yang kalian suka ya. Kapten kan brand legend yang udah gokil banget. Semoga ada manfaatnya dari video ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan pasti ada salah kata. Saya jadi minta maaf, dan kalau ada sesuatu boleh komen-komen aja. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Apakah ini cocok buat teman atau enggak, atau teman-teman bla 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 bla, ya itu banyak ya. Insya Allah saya coba sempatin untuk berdiskusi di kolom komentar. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.